Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Rahayu dengan NIM 20082030027 dari kelas Perbankan Syariah A semester 3. Saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things pada perbankan. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas mulai dari yang pertama, latar belakang Internet of Things, yang kedua, sejarah dan perkembangan Internet of Things, yang ketiga, definisi Internet of Things, yang keempat, cara kerja Internet of Things, yang kelima, manfaat Internet of Things, dan yang keenam, penerapan Internet of Things pada perbankan. Yang pertama, kita mulai dari apa sih yang melatar belakangi Internet of Things. Latar belakang Internet of Things. Internet of Things muncul karena adanya perkembangan teknologi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuntut anytime connection, anything connection, dan anyplace connection. Pemanfaatan Internet of Things ini dapat diterapkan untuk mengendalikan beberapa alat elektronik. Pengendalian tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan perangkat smartphone. Perangkat smartphone tersebut terhubung dengan internet sebagai jembatan penghubung terhadap alat dan sistem kontrol yang kita gunakan. Sejarah dan perkembangan Internet of Things. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai komando dari komputer. Saat itu konsep ini dikenal dengan sebutan embedded internet atau pervasive computing. Namun di tahun 1999, istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Perkembangan IoT pun dimulai. Dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan barang lewat frekuensi radio secara jarak jauh, berlanjut ke berbagai inovasi dalam objek display data berbentuk bola berwarna atau robot kelinci. Lalu dimulainya penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan Smart Object tahun 2008 dan IPv6 di tahun 2011 yang memberikan informasi identitas dan lokasi sebuah perangkat dalam jaringan internet. Definisi Internet of Things. Internet of Things yaitu kumpulan data besar atau big data yang diperoleh dari proses aktivitas-aktivitas yang terekam secara online atau Internet of Things. Oleh sebab itu, jika perusahaan mampu mendahayagunakan ketersediaan data-data tersebut secara tepat, maka dapat itu dijadikan alat yang terukur dalam pengambilan berbagai keputusan. Cara kerja Internet of Things. Seperti namanya, Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal penutupan akses pada alat, atau yang lainnya. Solusi IoT dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobil device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberi izin dapat mengatur dan mengubah action darurat sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate. Manfaat Internet of Things. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, penerapan Internet of Things pada perbankan.
Pelayanan saat ini yang sudah menggunakan IOT pada perbankan diantaranya yang pertama mobil banking, yang kedua internet banking, yang ketiga anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelayanan IOT pada perbankan tentu bukan hanya pada pelayanan pada nasabah, tetapi pada segala bidang seperti operasional, rekrutmen, payroll, marketing, dan lain-lain. Selanjutnya, orang-orang pergi ke bank untuk melakukan pelayanan khusus, dan selebihnya cukup melalui online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.